Nah, untuk perawatan sendiri ini kerja keras dari teman-teman semua. Sementara ini baru dari tim Lomanis kita usaha proposal ke sana kemari, alhamdulillah ya. Seperti tokoh-tokoh masyarakat sebagian ada yang support gitu. Tapi dari tokoh bukan dari perusahaan. Iya. Ini kedepannya ini harapan kita kan memang Pertamina sebagai perusahaan yang memang cukup ternama ya, bisa membantu lah ya. Kita ada di lingkungan Lomanis ini, memang warga kan mencintai sepak bola, jadi diharapkan bisa membantu fasilitas lapangan sepak bola. Selamat sore para pecinta channel Mister Gawang dimanapun kalian berada. Saat ini saya sedang berada di lapangan Lokajaya, tepatnya di Jalan Tamrin, Lomanis ya. Lapangan ini merupakan home base dari tim Lomanis FC. Berada di pusat kota Cilacap, yaitu tepatnya di Kecamatan Cilacap Tengah ya. Nanti juga akan ada sesi wawancara ataupun bincang-bincang bersama manajer tim dan juga official dari tim Lomanis FC. Mau lihat keseruannya seperti apa? Ayo ikuti saya. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah manajer dan juga official tim dari Lomanis FC ya. Iya, betul. Bisa perkenalkan satu-satu monggo dengan Mas siapa? Terima kasih Mas Budi. Dari saya Uli Nuha, sebagai di sini pengurus lapangan. Monggo. Kalau yang ini saya paham ini. Ini dengan Pak Bagio atau biasa dipanggil Brandon. Ya. Nah, ini Mas Brandon ini merupakan ya boleh dibilang dedengkotnya Lanus Mania di Tribun Timur. Monggo. Oke, terima kasih Mas Budi. Perkenalkan, nama saya Heri. Ya, di sini saya selaku asisten dari Mas Bambang, koordinator di lapangan Lokajaya. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Zainul Ma'rufin. Saya sebagai ketua tim Lomanis FC. Oh, dari ketua tim ya ini ya. Betul. Iya. Untuk selanjutnya nih kita kan pengen tahu ini Lomanis FC ini kapan dibentuknya tim Lomanis FC? Monggo, siapa yang mau? Siapa jenengan? Oh ya, ketuanya monggo. Lomanis FC itu didirikan pada tanggal 6 Februari 2020. 6 Februari? Iya. Oh, berarti baru kemarin ya? 1 tahun kemarin. Iya. Beneran. 1 tahun ini? Iya. Tanggal 6 kemarin ulang tahun ya? Iya, betul. Seharusnya ulang tahun. Tapi karena pandemi lah, faktor pandemi ya. Betul. Berarti baru 1 tahun didirikan. Ya, kenapa diberi nama Lomanis FC? Ya, karena kita berdiri di Kelurahan Lomanis FC. Oh, kelurahan memang Lomanis ini ya. Kebetulan juga semuanya mayoritas anak-anak Lomanis. Pemainnya ya betul. dimaksimalkan dari warga dari sekitaran Lomanis. Iya. Adapun struktur organisasinya gimana? Ya, saya sebagai ketua, Mas Bagio ini sebagai pembina, penasehat sekaligus manajer tim ya. Ya, Mas Bambang sebagai koordinator dan Mas Heri juga sebagai koordinator dan masih banyak yang lainnya. Untuk Lomanis FC sendiri itu ada berapa kelompok umur? Kebetulan untuk saat ini untuk senior Mas, tapi seniornya dulu. rencana mungkin ada usia-usia dini, tapi masih rencana itu. Ya karena memang baru boleh dibilang baru 1 tahun ini berdiri betul. ya. Nanti Masih. kedepannya akan ada tim juniornya juga ya. Betul. Lomanis FC ini udah 1 tahun udah mengikuti kompetisi di mana aja itu Mas? Untuk saat ini belum Mas. Dulu pernah ada rencana ada event di Mertasinga itu waktu apa ya? Liga Ramadan. Oh, Ramadan ya, sana kebetulan itu bersinambungan dengan pandemi. Jadi gagal nggak jadi. Iya. Gitu. Memang pas berbarengan dengan COVID, jadi memang kompetisi yang diadakan di Cilacap memang lagi istirahat semua ya. Betul. Termasuk Liga Cilacap juga sedang tidak bergulir ya.
apakah Lomanis FC ini sudah tercatat di Pencap PSSI Kabupaten Cilacap? Jadi Lomanis FC belum tercatat di Cencap turnamen divisi khususnya seputaran Cilacap, Pak Budi. Karena kita masih junior ya, tim junior yang baru merintis muncul, lah ya. merintis ya. Tapi insya Allah nantinya kita akan pikirkan itu, nanti kita akan daftarkan untuk muda khususnya usia-usia dini sekitaran pemain-pemain Lomanis khususnya. Ya memang kalau dilihat nih dari segi fasilitas lapangan memang sangat mendukung apabila tim Lomanis FC ini memang merupakan tim yang nantinya akan punya nama di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan, amin. Kemudian nih untuk home base-nya ini kan lapangan Lokajaya ya Bos Brandon nih ya. Apakah lapangan ini milik desa atau lapangan milik Pertamina Bos? Kalau ini malah tanah milik desa, Mas. Milik desa. Iya. Walaupun jarak ini sangat Ya dalam artian punya Pemkap, Pemda. Pemda. Iya, karena ya namanya kelurahan kan jelas induknya ke Pemda. Oh jadi ini mutlak milik desa ini Lomanis ya. Pemda. Untuk jadwal latihan ini Lomanis FC jadwal latihannya apa aja ini? Kebetulan Lomanis ini mendapat latihan pada hari Kamis dan Minggu, 2 hari aja Mas. Oh hari Kamis dan Minggu. Kamis, Minggu. Heeh, Ada tim lain lagi emang yang memakai lapangan ini? ada Mas. Oh ada. Itu tim mana aja itu? Tim dari London sama tim junior Lokajaya. Oh jadi saling ini ya, berbagi ini waktu ya. Adakah bantuan dari Pertamina yang memang lokasinya sangat dekat dengan Lomanis ini ya, dengan lapangan Lokajaya? Kalau untuk saat ini kita lagi ini aja action, maksudnya action itu dari gerakan anak-anak. Kalau bantuan jangan rasa ada belum ya? Ya jadi gini Mas, ini kan lapangan Lokajaya udah beberapa tahun ke belakang ini vakum dalam Terbengkalai arti- ya. Ya, saya juga baru lihat ini. ya gitu ada sepertinya perawatan. ya seperti itu. Jadi gini, kita kepengen kembangkan lagi di sejarah Lomanis yang memang untuk sepak bolanya ini punya antusias yang tinggi Iya. di waktu itu ya Pak Bagio. Ya ini kita terutama awal fokus kita ini fasilitas buat menarik pecinta bola sih sekitaran Lomanis. Nah untuk perawatan sendiri ini kerja keras dari teman-teman semua. Sementara ini baru dari tim Lomanis kita ya. usaha proposal ke sana kemari, alhamdulillah ya. Seperti tokoh-tokoh masyarakat sebagian ada yang support gitu. Jadi- Tapi dari tokoh, Iya. bukan dari perusahaan. Iya. Ini Seperti- kedepannya ini harapan kita kan memang Pertamina sebagai perusahaan yang memang cukup ternama ya, bisa membantu lah ya. Kita ada di lingkungan Lomanis ini memang warga kan mencintai sepak bola, jadi diharapkan bisa membantu fasilitas lapangan sepak bola, begitu ya teman-teman ya. Fasilitas termasuk prasarana ya, dukungan lah untuk anak-anak pemuda Lomanis lah, karena yang intinya kan mereka lagi mengembangkan olahraga yang memang dicintai masyarakat. Satu, lapangan juga sebagai ikon Iya betul sekali. itu. Jadi kita hanya sebagai warga pemuda hanya bisa menjalankan itu. Syukur-syukur ya ada dari mereka. Kalau nggak ada ya yang penting kita udah berusaha aja mengembalikan ikon Lomanis ya. Iya. Semangat sepak bola Antusias Lomanis lah ya. masyarakat Lomanis. Nah ini untuk perawatan lapangan ini dilakukan berapa hari sekali di sini? Atau seminggu berapa kali gitu? Untuk sementara ya kita rutinnya ini baru 1 minggu sekali ya, karena kita kadang berbenturan dengan kesibukan masing-masing gitu. Ya rencana ke depan sih insya Allah kalau nanti dapat dukungan dari pemerintah setempat ya kemungkinan ada yang stand untuk perawatan di sini. Gitu. Agenda ke depan nih Bos Brandon ini untuk lapangan Lokajaya ini, apakah akan ada sesuatu yang mungkin akan di planning ke depan? Monggo siapa yang akan? Terima kasih.
Mungkin pastinya ada Mas Budi. Kita sudah ada planning yang mana yang tadinya kita nggak mungkin jadi mungkin, yang tadinya kita nggak mempunyai fasilitas pemotongan mesin rumput, alhamdulillah Sekarang kita sudah punya ada. yang dorong itu ya. Tadinya pakai gendong, sekarang udah dorong lah. Yang ini saya ingin menciptakan lapangan di Cilacap yang kedua kalinya. Yang satunya itu kan stadion digunakan di malam hari. Nah ini saya ingin lapangan Lokajaya ini bisa digunakan di malam hari. Wah, ini suatu kegiatan yang cukup bagus ya. Mudah-mudahan apa niat kami bisa tercapai dan ada dukungan yang maha kuasa gitu. Entah kita nanti gimana caranya menyebar proposal itu seperti apa, tapi mudah-mudahan lah dengan semangat teman-teman semua yang ada khususnya di Lomanis, kita bisa tercapai apa yang kita harapkan. Amin. Berarti otomatis lampu ya paling enggak ini kan untuk malam hari kan perlu dipasang ya. Betul, lampu. Nanti kita juga ada penyewaan. Nanti kalau kita sudah terrealisasi semuanya, kita akan lapangan ini ikut kayak khususnya yang sudah berjalan itu di Jakarta, Bekasi itu Ya. sudah mulai kayak Disewakan gitu ya. kayak lawan futsal gitu. Jadi bisa untuk pemasukan tim Lomanis FC juga. nggih. Untuk perawatan juga khususnya untuk lebih baik lagi untuk Lokajaya. Yang jelas untuk lapangan kita sudah punya ADART-nya, mulai dari ketua pengurus ini. Itu ya ada sebagian dari itu yang tokoh-tokoh masyarakat. Jadi memang kita punya program, mungkin nanti akan ada lintasan keliling lapangan. Terus yang sekarang lagi digarap itu taman depan lapangan. Taman juga ini ya lokasi. Terus nanti depan ini untuk kayak kios-kios kecil untuk warga masyarakat juga yang mau memakai untuk jualan. Jadi lebih tertata. Jadi nggak ada warung-warung yang nggak liar. Artinya kan ditata sedemikian rupa agar lebih indah ya lapangan. Pelan-pelan lah. Iya. Biar nanti semua warga itu menikmati. Yang mau olahraga, yang mau lari, yang mau latihan bola di sini. Itu kemungkinan ada satu lapangan badminton juga. Itu yang akan kita program tahun ini. Jadi cara Jawane uman kabeh gitu loh. Yang seneng bola, yang seneng lari. Jadi warga juga bisa hidup di sini ya, dalam kata berjualan kan. Bagaimana menghidupkan ikon Lomanis? Di sini ikonnya itu lapangan, biar hidup gitu. Yang jelas dari hidupnya ikon itu mesti perekonomian juga akan berubah gitu. Bagus sekali, ini merupakan contoh ya dari salah satu tim di Kabupaten Cilacap. Mungkin bisa diikuti juga untuk wilayah-wilayah lain di Kabupaten Cilacap. Merupakan terobosan baru bagi lapangan yang tadinya tidak terawat dan sekarang mulai dihidupkan kembali ya Bos ya, agar bisa untuk menumbuhkan bakat-bakat sepak bola di Kabupaten Cilacap, dan juga sektor ekonomi juga berjalan juga di lingkungan lapangan. Bukan demikian ya Bos ya. Kemudian harapan apa ini untuk pesan lah untuk tim-tim di Kabupaten Cilacap yang lain, ada kecamatan yang lain kan banyak tuh sepak bola tim-timnya, gimana untuk pesan-pesan mereka? Jadi pesan-pesan untuk harapan khususnya tim-tim di Cilacap, saya menghimbau untuk askap di Cilacap yaitu bisanya muncul dari bibit-bibit yang berprestasi, bibit-bibit berkualitas. Itu satu, kita SDM pelatihnya harus ditingkatkan dulu. Contohnya ada pelatihan yang pelatihan gitu ya. Betul, yang setiap tahunnya kita upgrade. Jadi kita Kabupaten Cilacap sudah mempunyai itu pelatih-pelatih yang sudah berlisensi, yang sudah ada aturannya, pastinya akan terjun di lapangannya. Program-program apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi apa yang dilatih bisa yang kita harapkan yang
bisa tercapai. Khususnya di pemain-pemain liga profesional di Cilacap itu agak jarang, minim. Menembus Liga 1 itu aja pun Jimmy Suparno hanya itu saja lah yang harapkan ini tumbuh lagi banyak dan banyak, karena apa, SDM pelatihnya itu harus ditingkatkan oleh khususnya KONI atau pengurus-pengurus SKAP khususnya di Cilacap. Udah berjalan di tahun 2017-16. Waktu itu saya juga pernah ikut dan kepelatihan itu gratis, dibiayai oleh Kabupaten Cilacap. Itu ketuanya itu Pak Farid waktu itu. Tapi untuk saat ini kayaknya lagi berhenti lagi ya, program itu nggak berjalan ya. Jadi vakum, mudah-mudahan lah apa yang kita harapkan khususnya pelatih-pelatih di Kabupaten Cilacap terupdate terus latihannya, yaitu ditantangkan lah pelatih-pelatih yang sudah berlisensi khususnya Asia. Jadi kita tidak tertinggalan dengan negara-negara yang lain gitu. Kedepannya itu bisa memberikan support ataupun pemain untuk tim PSCS juga ya. Betul. Jadi adanya PSCS berkembang, satu dari manajemennya. Kalau kita manajemennya tidak dirubah, tidak berani berubah dan masih zona nyaman, kita pun penonton akan merasakan. Nah, nanti imbasnya di mana? Di penonton akan mengurang. Karena apa? Di zona nyaman itulah pola pikir manajemen, udah sananya zona nyaman. Jadi kita harus mengebrak, berani perubahan. Perubahannya itu apa ya? Dari manajemen harus kita rubah, entah itu pola pikirnya, entah itu planning ke depannya. Jadi nanti dengan manajemen yang baik pasti akan tumbuhlah pemain-pemain baik, dan kita bisa menembus, bisa bersaing di Liga 1 khususnya internasional, di nasional, bisa bersaing di Indonesia ini. Jadi saya lihat penonton di era Cilacap itu kayak ada yang, mohon maaf, yang nggak resmi. Kita juga bersaing, bisa mengalahkan PSS Sleman yang sekarang sudah Liga 1. Kita sudah bisa mengalahkan liga-liga yang sudah PSIS Semarang yang sudah di Liga 1. Ya, kita kok nggak bisa? Nah, itu disitulah harus berubah, harus ada perubahan, berani perubahan. Dengan siapa? Ya kita semua, dari manajemen, dari supporter, ayo bareng-bareng berani berubah, biar bisa PSCS masuk. Berarti harapan utama itu apa? Intinya untuk tim PSCS? Tim PSCS harapan kami semua khususnya ada perubahan dari segi transfer pemain dan keseriusan manajemen. Yang pertama itu lebih transparan juga ya. Transparan, betul Pak Budi. Kita perlu transparan tersebut. Jadi kita dengan ada transparan, kita benar-benar bisa ada solusi-solusi tersebut. Apa yang harus kita tutup, apa yang ada kendalanya di manajemen tersebut gitu. Paling gitu. Kalau ada tambahan lagi dari yang lain untuk PSCS juga. Ya tambahan dikit ya, untuk ya sebenarnya gerakan kita ini dari Muda Lomanis sebenarnya ya ingin memberi inspirasi dan motivasi buat daerah-daerah di Cilacap khususnya yang punya antusias sepak bola ya yang udah lama vakum. Ayolah kita kembangkan lagi, hidupkan kita lagi, ramaikan kembali. Ya kita siapkan fasilitas sarana buat regenerasi muda ke depan, talenta muda ke depan. Ya sarannya itu. Untuk yang daerah-daerah memang eksistensinya di sepak bola udah bagus, ya pertahankan dan kembangkan. Ya mungkin itu sih pesan saya. Yang lain, Ose. Enggak ada pesan apa-apa. Nanti juga akan ada dialog khusus dengan Bos Brandon, merupakan ketua dari Lanus Dekil. Besok kita akan podcast langsung dengan Lanus Dekil. Lanus Mania. Monggo, depan kilang ini Lanus Dekil. Masih tambahan lagi untuk harapan? Udah cukup ya. Ya, nanti juga akan ada liputan latihan dari tim Lomanis FC dan juga pelatihnya Mas siapa ya? Mas Yayat. Ya Mas Yayat, nanti kita akan liput langsung jalannya latihan tim Lomanis FC. Ya, demikian saja obrolan kita bersama tim Lomanis FC, bersama manajer dan juga official dari Lomanis ya. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Budi.
kali ini kita akan melihat langsung sesi latihan dari tim Lomanis FC dan juga akan wawancara langsung bersama coach ataupun pelatih dari Lomanis FC. Kita menuju ke sana yuk. Halo, selamat sore. Oh iya, selamat sore. Coach, namanya coach siapa ini? Boleh diperkenalkan? Yayat aja. Coach Yayat ya. Coach Yayat ini Lomanis FC latihan setiap hari apa aja? Kalau untuk hari wajibnya itu ada hari Senin, terus Rabu, sama hari Minggu untuk sparring. Oh, Minggu biasanya digunakan untuk sparring ya. Jam latihannya jam berapa sampai jam berapa? Untuk jam latihan kita biasanya pukul 16 sampai pukul 17.30. Berarti ini sore ya seringnya Minggu untuk sparring. Minggu untuk sparring. Ini tim juniornya belum ada. Kalau untuk tim junior kita sebenarnya sedang melakukan perekrutan. Jadi karena tim ini terbentuk karena apa? Hasil dari kemarin kompetisi antar RW. Jadi kita satukan pemain-pemain yang memang kita anggap memiliki potensi yang ada di Lomanis. Jadi pada saat itu kita melakukan untuk yang usia 16 tahun atau 17 tahun ke atas. Untuk juniornya kita memang masih mencari sebenarnya. Itu sudah ada, cuman karena mungkin apa ya, kita belum terfokus ke situ. Sudah ada. Sementara ini baru tim seniornya ya. Seniornya dulu. Ya berarti jadwal latihan sementara masih sore dan belum terdaftar juga katanya di Pengcap Cilacap ya. Iya, untuk pendaftarannya kita belum terdaftar ke sana. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan kita usahakan agar diakui. Betul sekali. Ya oke. Sukses terus ya coach ya latihannya ya. Terima kasih. Audio Jungle. Wes, maaf mengganggu waktunya sebentar ini dengan Mas siapa ini? Mas Ihwanul. Mas Ikhwanul. Iya. Di Lomanis FC ini sebagai pemain atau Kami kebenaran sebagai tim medisnya, Mas. tim medisnya Iya. Lomanis FC? Iya. Ya, kami berusaha untuk menghindari resiko-resiko cedera yang ada di pemain, misalnya pemain terkilir apa ada sobek luka, kita langsung Tugasnya Mas Ikhwanul seperti ini ya. Iya. Terus harapannya apa sih untuk pemain-pemain di Lomanis FC ini? Kedepannya kita pengen sekali ada bibit-bibit dari Lomanis yang bisa tampil di event nasional yang membawa harum nama ini. Cilacap ya. Sejak kapan ini Mas Ikhwan ini ibarat kata ngurusin Lomanis FC? Ya kami sudah lama ya, termasuk beneran kami udah sekarang umur 20 tahunan kita. Berarti ya sebelumnya ini Mas Ikhwan ini pemain ya? Pemain. Oh pemain tempo dulu lah ya. Kalau ini kan era-era sekarang ini ya, Sekarang Lomanis anak-anak FC ini ya. kita ini, iya. Kenapa kok mencintai sekali Lomanis FC? Saya senang karena saya suka olahraga dan saya berharap ada bibit itu tadi. Kami tidak mengharapkan. Iya, ini kan sebagai tim medis apakah Iya. dibayar atau apa itu? Oh enggak, kita beneran saya petugas kesehatan Ya. di salah satu instansi pemerintah, dan saya Di Lomanis FC. di Lomanis FC ini saya ingin agar apa ya, supaya apa yang ada dibutuhkan oleh adik kita tentang medis bisa saya saya lakukan. Dan kenapa kok mencintai sekali sepak bola ini? Mungkin hobi ya Mas, satu hobi. Yang kedua karena saya senang sekali ini Lomanis FC ini terdiri dari semua yang ada di RW. Dulunya kita tidak pernah seperti ini Mas, jadi sendiri-sendiri, tidak ada keinginan untuk bersatu untuk jadi satu tim yang besar. Kita hanya berjalan biasanya RW-an gitu Antar ya, RW. antar RW saja. Selepas itu udah Udah bubar. bubar. Kita kehilangan momen-momen seperti itu. Saya sangat senang sekali dan saya semangat sehingga saya mau untuk menjadi tim medis karena yaitu tadi perjalanan yang sangat seperti itu, melihat kekompakan yang semakin erat, saya jadi mendukung. Jadi ini sangat berterima kasih dengan manajemen yang sekarang ya. Jadi ya. sangat mendukung dan support ya. Iya. Oke ya, sukses terus ya Mas kedepannya, semoga Lomanis FC juga semakin berjaya. Iya, terima kasih Mas.
berada di Cilacap Kota. Mau stop. Tonton terus channel Mister Gawang. Jangan lupa tonton terus channel Mister Gawang. Jangan lupa tonton terus channel Mister Gawang. Komen. Jangan lupa tak ya.